Bab pertama. POV Raka. Kak, lapar. Ucap Dennis adikku yang berumur 5 tahun. Sedang Aska, adikku yang baru berusia 6 bulan sedari tadi menangis sambil mengoceh. Mamam, mamam. Karena hanya baru itu kata yang dia bisa dan dapat dimengerti. Dia menangis hingga saat ini tertidur dalam gendonganku. Aku ingin menaruhnya ke kamar, tapi takut nanti Aska terbangun dan menangis lagi. Dan Zaskia, adik perempuan satu-satunya yang berusia 9 tahun itu duduk termenung di sudut kursi sambil memegangi perutnya. Tanpa berkata apapun, aku tahu sebenarnya Zaskia pun sedang menahan rasa lapar. Begitupun aku. Sedari tadi perut tak henti berbunyi. Tadi pagi, hanya tersisa setengah gelas beras di pedaharingan, tempat beras yang terbuat dari tanah liat. Aku memasaknya dan untuk kami berempat. Tanpa lauk apapun, karena uangku sudah habis. Tak tersisa sedikit pun. Hanya beberapa suap nasi saja yang kami makan tadi pagi, hingga malam menjelang belum ada makanan yang mengisi perut. Bahkan air minum pun sudah habis. Kami berempat adalah anak yatim piatu. Almarhum ayah meninggalkan kami karena kecelakaan motor 1 bulan yang lalu. Sedangkan almarhumah ibu, beliau meninggal saat melahirkan adik bungsuku, Aska. Itu sebabnya aku sudah bisa mengasuh Aska, karena Aska ditinggalkan ibu sedari bayi merah, sedangkan ayah sibuk mencari nafkah untuk kami berlima saat itu. Almarhum ayah adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Semenjak ditinggalkan ibu, beliau bekerja lebih keras. Siang menjadi kuli bangunan, dan malamnya ayah ngojek. Ayah juga mengajarkan aku mencuci pakaian dan mengurus Aska. Sedangkan dirinya selain bekerja, pagi-pagi sudah merapihkan rumah, membuatkan kami sarapan, kemudian mengantar Zaskia ke sekolah sebelum berangkat kerja. Di jam istirahatnya ayah sempatkan menjemput Zaskia, kemudian makan bersama kami di rumah. Lalu berangkat lagi ke bangunan pulang sore sekitar bada asyar. Bada maghrib ayah sudah berangkat ngojek hingga jam 9 malam. Dan sekitar jam segini biasanya ayah pulang membawa makanan atau kue buat kami berempat. Sayangnya ayah sudah nggak ada. Lalu siapa yang sedang kami tunggu di ruang tamu ini? Di luar hujan deras sejak sore, dengan suara petir bergemuruh, bersahut-sahutan seperti suara perut kami berempat. Hingga sekarang sudah pukul 9 malam, hujan belum juga berhenti. Kalau sudah berhenti rencananya aku akan memasak air, setidaknya ada air minum yang bisa kami minum meski tidak menghilangkan rasa lapar. Aku memasak menggunakan tungku dan kayu bakar di luar. Maka kalau hujan begini, aku nggak bisa lagi memasak. Sebenarnya ada kompor di rumah ini, namun aku tidak sanggup membeli gasnya, maka dari itulah aku memasak dengan tungku darurat buatan almarhum ayah yang ada di luar. Karena rumah ini sempit, apalagi bagian dapur. Jadi tungku itu tidak bisa digunakan di dalam rumah karena akan membuat asap mengepul di dalam rumah dan menimbulkan penyakit. Begitulah kata almarhum ayah. Sudah jam 9:30, ayo pada tidur. Sudah malam. Wow, yuk dukung channel ini Pran 635 dengan menekan tombol subscribe. Tekan tombolnya ya, jangan lupa, subscribe itu gratis. Kataku. Zaskia, nanti kamu kesiangan sekolahnya. Dengan langkah gontai Zaskia dan Dennis beranjak ke kamar. Aku mengikuti di belakang mereka. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Raka. Assalamualaikum. Baru saja meletakkan Aska di kasur terdengar suara ketukan pintu dan orang mengucap salam. Itu suara Bu Romlah. Aku hafal suaranya karena beliau dan Mak Yanti yang sering bolak-balik datang ke sini. Waalaikumsalam. Aku bergegas membukakan pintu. Ya, Bu. Kataku setelah pintu dibuka. Ini ada nasi berkat dapat dari selametan Bapak Dharma di desa sebelah. Di rumah udah pada makan, jadi saya yang takut mubazir. Katanya menunjukkan satu ember hitam berukuran sedang, berisi nasi, lauk pauk, beserta aneka kue dan juga air mineral botol. Begitulah khas daerah sini jika mengadakan acara selamatan atau tahlil atau doa bersama untuk orang yang sudah meninggal. Tapi itu bagi yang mampu.
Sedangkan kami hanya mengirim doa dan membacakan surah Yasin bersama untuk almarhum dan almarhumah orang tua kami, tanpa selamatan atau tahlil seperti orang lain. Kalian udah pada makan belum? Tanya Bu Romlah. Belum, Bu. Kataku sambil menggelengkan kepala. Ya Allah, ya udah ini cepat makan. Kata Bu Romlah, matanya berkaca-kaca sambil melihat Zaskia dan Dennis yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Makasih, Bu Romlah. Kataku dan juga Zaskia. Makasih, Bu. Sahut Dennis pula. Bu Romlah mengangguk. Ada air minumnya nggak? Ndak ada, Dennis menyahut cepat. Ini ada, kataku menunjukkan air mineral botol yang ada di ember hitam ini. Watch, kurang ini. Kata Bu Romlah. Memang di dalam masih ada air minum nggak? Lanjutnya. Ndak ada, Bu. Air minum habis. Sahut Dennis cepat. Aku merasa tak enak pada Bu Romlah. Ya udah, kalian makan dulu. Bu Romlah beliin air di warungnya. Bu Romlah pergi. Kudengar suara tangisan Aska terbangun. Kebetulan sekali. Aku menyuruh Zaskia agar mengangkatnya dulu. Sedangkan aku menghaluskan sedikit nasi dengan tempe dan tahu bagian dalam yang terdapat dari berkat untuk makan Aska nanti. Di situ juga ada 1 buah pisang Ambon. Akan kupisahkan untuk sarapan Aska besok karena pisang mudah dilumatkan. Selain itu ada juga sepotong roti. Kusimpan untuk sarapan besok. Sedang kue-kue yang lainnya adalah jenis kue basah. Harus dihabiskan sekarang karena besok mungkin akan menjadi basi. Kami makan dengan lahap berempat. Aku makan sambil menyuapi Aska. Bu Romlah kembali dengan 1 botol air mineral 1,5 liter yang dibelinya di warung. Hai Aska. Dau, lahap banget mamamnya. Goda Bu Romlah pada Aska. Aska terlihat tersenyum lebar. Dia memang tampak senang bila bertemu Bu Romlah. Ibu pulang dulu ya, nak. Kata Bu Romlah sambil mengusap kepala kami satu persatu. Ya Bu, terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Balasku. Sama-sama balas Bu Romlah. Kemudian menautkan alisnya. Merepotkan? Enggak lah, kan ibu sendiri yang mau ngasih ke sini. Lanjutnya, kami berempat mencium punggung tangan Bu Romlah, namun tidak memegang sepenuhnya tangannya, karena tangan kami sedang kotor karena makanan. Setelah makan dan makan kue, kami tertidur dengan pulas. Alhamdulillah ya Allah, pertolonganmu selalu datang lewat manusia-manusia terpilih yang berhati baik. Ucapku dalam hati. Keesokan paginya setelah melaksanakan salat subuh dengan Dennis dan Zaskia kami beres-beres rumah. Kemudian sarapan dengan air mineral sisa semalam yang dibelikan Bu Romlah, dengan sepotong roti dari berkat semalam. Kupotong menjadi 2, untuk Zaskia dan Dennis. Sedangkan pisangnya akan kulumatkan untuk makan Aska. Biarlah aku hanya minum air. Toh aku sudah besar, pasti kuat. Zaskia yang tahu akan hal itu langsung memotong roti bagiannya menjadi 2. Dia bilang dia tak mau makan rotinya bila aku tak makan. Aku tersenyum, lalu kami memakan roti yang hanya 2 kali gigitan langsung habis itu. Siangnya, Zaskia pulang sekolah. Aku bergegas akan kerja mengangkut batu bata seperti biasanya di rumah Meng Sarip. Kemarin tidak bekerja karena batu batanya belum datang. Pagi ini baru datang. Raka, sini makan pisang goreng dulu Nik, masih anget. Enak sama teh manis. Tawar Birasti, istrinya Meng Sarip. Aku mendekat, kemudian meminum teh manis yang dibuatkan Birasti. Sangat nikmat dan hangat di perut. Aku teringat adik-adikku di rumah, andai saja teh ini bisa kubawa pulang. Meng Sarip menyodorkan piring berisi pisang goreng padaku. Aku mengambilnya 1 potong. Pisang goreng ini sangat menggiurkan, hangat dan baunya harum khas pisang nangka matang. Aku hanya memegangnya, ingin memakannya tapi teringat akan adik-adikku di rumah. Pagi tadi mereka hanya makan sedikit roti, dan siang ini mereka belum makan apapun.
Kuhabiskan teh manis hangatnya, lalu saat mereka asyik mengobrol, diam-diam aku pergi lagi, aku berlari pulang ke rumah. Mengantarkan sepotong pisang goreng untuk adikku, Dennis dan Zaskia. Aska mungkin belum bisa makan pisang ini. Sesampainya di rumah, Zaskia, Dennis, ini makan. Kataku memotong pisang goreng itu menjadi 2 bagian. Seperti tadi pagi Zaskia hendak memotong pisang goreng bagiannya menjadi 2 untuk dibagi denganku. Aku menahan tangannya. Buat kalian aja, kakak tadi udah makan di sana. Malah minumnya teh manis hangat. Maaf, tehnya nggak bisa kakak bawa pulang. Kataku. Gak apa-apa, kak. Ya udah, kakak harus cepat-cepat balik lagi ya. Aku kembali berlari, terburu-buru hingga aku terjatuh. Lututku terasa sakit. Makanya nggak usah lari-lari, Raka. Jalan aja. Kata Meng Asep yang tiba-tiba ada di belakangku. Aku nggak melihatnya tadi. Aku dan Meng Asep berjalan bersama ke rumah Meng Sarip, karena kami memang sama-sama bekerja di sana sebagai pengangkut batu bata. Sesampainya di sana, Meng Sarip menawarkan Meng Asep kopi. Sep, ini ngopi dulu. Nik pisang gorengnya masih ada sepotong lagi. Katanya. Makasih Meng Sarip, saya udah sarapan tadi di rumah. Itu buat Raka aja. Kata Meng Asep. Raka tadi udah nyobain, Sep. Ini kamu mau nyobain gak? Enak banget loh pisang gorengnya. Tawar Meng Sarip lagi. Meng Asep mendekat terlihat berbicara pelan pada Meng Sarip dan istrinya. Kemudian mengambil pisang goreng itu dan kembali mendekatiku. Nik, makan. Kak, tadi pisang gorengnya kamu kasih ke adik-ademu, kan? Ayo, ini makan. Biar ada tenaga angkut batanya. Mamang mau udah kenyang, tadi sarapan mie instan pakai nasi. Hei hi. Kata Meng Asep. Aku mengambilnya. Makasih, Meng Asep. Meng Asep mengangguk. Kami mulai mengangkut batu bata dari mobil ke tempat penyimpanan bata. Atau kadang sebaliknya, dari tempat penyimpanan ke mobil jika ada yang beli. Meng Asep adalah bos batu bata di kampung kami. Beliau membeli batu bata langsung dari pencetaknya dan kerja sama dengan beberapa kepala tukang bangunan, atau juga para mandor bangunan untuk suplar batu bata dan hobel untuk bangunannya. Di sini hanya aku yang masih anak-anak. Semuanya bapak-bapak atau lebih tepatnya mamang-mamang, karena aku memanggil mereka semua mamang. Termasuk kepada bos batu batanya, Meng Sarip. Upah mengangkut batu bata ini cuma Rp2.000 per 1.000 bata atau hobel. Karena aku masih kecil, tenagaku tidak sebanding dengan bapak-bapak, maka pendapatanku pun tidak sebesar mereka. Jika mereka sekali angkut mampu membawa 10 batu bata, atau bahkan ada yang mengangkut pakai roda, aku hanya mampu mengangkat maksimal 5 batu bata. Pun kecepatanku tidak secepat mereka saat berjalan membawa batu bata ini. Maka jika mereka mendapatkan upah 60 hingga 80 ribu rupiah per hari, aku hanya dapat 16 hingga 20 ribu saja. Itu pun terkadang Meng Sarip membulatkannya. Misalnya seperti hari ini, aku hanya mampu mengangkut 8.700 bata, Meng Sarip akan membulatkannya menjadi 9.000 bata. Untuk itu aku dibayar 18.000 rupiah. Terkadang setiap hari ada saja salah satu tukang yang memberiku uang 2.000 rupiah. Hari ini pun aku diberi oleh Meng Arman. Meskipun luar biasa capeknya aku bekerja seperti ini, tapi aku masih bersyukur. Karena dengan ini aku dapat membeli beras dan lainnya untuk makan malam serta sarapan adikku besok pagi. Jika Jumat berkah, Mayanti biasanya bagi-bagi nasi gratis dan memberikan amplop berisi uang 5.000 rupiah pada kami berempat. Masing-masing dapat 1. Seperti itulah kami hidup selama sebulan ini, semenjak ayah meninggal. Terkadang jika batu bata sedang tidak ada yang diangkut, kami akan kelaparan seperti semalam dan pagi tadi.